Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati, Islam menaikkan derajat wanita dari dasar bumi hingga pada akhirnya surga diletakkan di bawah kakinya. Dr. Maulana Ansori. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebelum datangnya Islam, umat manusia memandang hina kaum wanita. Jangankan untuk memuliakan, menganggap sebagai manusia pun sama sekali tidak. Telah disepakati agama diturunkan untuk kebaikan, dan kebaikan tidak dikhususkan bagi kaum pria semata, melainkan juga bagi kaum wanita. Akan tetapi sejarah mencatat sebaliknya. Tafsir dari teks-teks kitab suci dan pendapat-pendapat agamawan pada agama Yahudi dan Nasrani justru berujung pada diskriminasi wanita. Dalam Talmud Menahot 43b-44a tertulis bahwa seorang lelaki Yahudi diwajibkan membaca doa berikut setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena tidak menjadikanku sebagai seorang kafir, seorang wanita, atau budak belian. Pun dalam teologi Nasrani, Timotius 214 tertulis bahwa lagi pula bukan Adam yang tertipu, melainkan perempuan itulah yang tertipu dan jatuh ke dalam dosa. Wanita dianggap bertanggung jawab atas diusirnya Adam dari surga karena wanitalah yang termakan rayuan syaitan. Hadirin yang saya hormati, berbagai pandangan peradaban-peradaban kuno pun tidak kalah buruknya dalam memandang wanita. Peradaban Yunani kuno membolehkan wanita untuk diperjualbelikan layaknya seorang budak. Peradaban Romawi kuno menjadikan wanita hanya sebagai objek kesenangan semata untuk dinikmati, bukan dikasihi. Di India yang menganut tradisi Hindu mengenal istilah sati, sebuah prosesi membakar diri bagi janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Pun di Cina kuno, wanita hanya dianggap sebagai warga kelas 2 semata. Jika agama dan peradaban yang seharusnya menuju pada kemajuan justru menyampingkan kedudukan wanita, lantas siapa lagi yang dapat menaikkan derajat wanita? Jawabannya hanya satu. Cahaya Islam terbit untuk menerangi kegelapan jahiliyah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka dengan mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah jadikan banyak kebaikan di dalamnya. Di dalam undang-undang Islam, wanita dihormati, tidak boleh diwariskan, tidak halal ditahan dengan paksa.
Sebagaimana laki-laki, hak-hak wanita terjamin dan terlindungi. Tidak perlu yang namanya gerakan liberalis, apalagi pro-feminis, yang hanya terus bergelut bereksperimentasi mengenai hakikat gerakannya sendiri. Cukuplah dengan Islam yang bukan asal sepakat, harus berdasar syariat. Hadirin yang saya hormati, selain syariat dalam Al-Quran, Rasulullah SAW kerap kali mengingatkan untuk memuliakan wanita dalam sabda-sabdanya. Di antara sabdanya, "Istausu bin nisa'i khaira." Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita. Hadis riwayat Muslim nomor 3729. Jika sebelumnya orang-orang jahiliyah memandang wanita sebagai musibah, maka Islam memandang wanita sebagai karunia. Saat masa kecilnya, Allah berikan surga jika mau mendidik dan memeliharanya. Saat masa bujangnya, diberikan hak setinggi-tingginya untuk menuntut ilmu dan berjihad fi sabilillah. Saat menjadi istri, dijadikan amal terbaik seorang suami adalah kepadanya. Saat mengandung dan melahirkan, Allah janjikan lencana syahid baginya, dan saat menjadi ibu, surga diletakkan di bawah kakinya. Bersama wanita, kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir maupun batin. Darinya akan muncul energi positif yang sangat bermanfaat berupa rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Hadirin yang saya hormati, Islam tidak hanya berbicara dalam tataran konseptual semata, melainkan juga mengatur masalah teknis secara kompleks dalam memuliakan wanita. Dari urusan pendidikan sampai tataran pernikahan, dari masalah keluarga sampai warisan, dan dari tata cara berpakaian sampai perhiasan. Akhirnya dapat disimpulkan, Islam adalah satu-satunya agama yang menjadi jawaban dan solusi bagi seluruh wanita di dunia yang tak pernah mengenal bahagia, apalagi sejahtera. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.